Saudara, saya katakan ini adalah jembatan integritas. Konteks hari ini kita akan sama-sama untuk membuka di 2 Timotius 1. Kalau kita melihat latar belakang dari kitab Timotius ini, yaitu yang pertama adalah ini surat Paulus buat Timotius. Jadi Timotius ini adalah seseorang yang sangat-sangat disayang oleh Paulus. Kedua adalah bayangkan di saat dia menulis surat ini, itu dia keadaannya saat di penjara loh saudara. Dia tetap melayani orang-orang itu walaupun dalam keadaan yang gak baik gitu. Ketiga, inilah mungkin di 2 Timotius yang tadi saya baca, ini adalah akhirnya masa hidupnya Paulus sendiri gitu. Dan kalau kita lihat siapa Timotius itu? Timotius itu ternyata adalah putra dari seorang perempuan Yahudi bernama Eunike dan ayahnya adalah seorang Yunani gitu. Jadi kalau saya baca literaturnya, tapi mesti boleh dicari lagi bahwa memang sepertinya Timotius ini dirawat oleh single parents gitu. Gak terlalu banyak menceritakan tentang ayahnya gitu. Kedua adalah Timotius ini adalah orang yang berbakat. Orangnya murni loh saudara, orangnya murni banget, dia mau melayani, dia loyal banget, tapi dia tampaknya punya sifat pemalu gitu. Jadi kita bisa sama-sama di 2 Timotius 1, salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi dari sini aja udah bisa kelihatan bahwa betapa Timotius itu khusus di hadapan pandangannya Paulus. Betapa surat ini untuk dianya. Kalau saudara nanti akan banyak baca, kita lihat bahwa banyak sekali pengajaran-pengajaran dari Paulus untuk si Timotius, untuk dia loyal, tapi dia mesti dibuat lebih maju lagi. Karena kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang kayaknya malu dan lain-lain. Nah itu yang nanti kita bahas selanjutnya. Ayat ketiga, 4 dan 5, jadi saya by step ya saudara ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saya agak bold dan kasih tanda Lois dan di dalam ibumu Eunike. Saya kebetulan ataupun puji Tuhan, saya lahir dari keluarga pendeta. Jadi saya mengenal Kristus. Saya mengenal, diajarin sama mama saya untuk tahu tentang Yesus. Tapi apakah kita semua mendapatkan hal yang sama? Apakah kita semua mengenal Kristus itu? Ini dilihat Paulus, dia melihat hidupnya Timotius, dan ini menandakan bahwa pentingnya peran keluarga dalam kehidupan kita untuk mengenal Kristus itu sendiri. Betapa pentingnya keluarga itu. Mungkin saudara gak punya keluarga yang seperti itu, tapi mulailah dalam dirimu sendiri. Karena ketika kita mulai berjalan bersama Kristus, itu pengalaman pribadi saudara. Kalau kita cuma tahu tapi gak ngikutin journey-nya bersama Tuhan, saya yakin dan percaya itu cuma jadi sebuah pengetahuan. Itu tidak mengalami prosesnya. Proses inilah yang dilihat sama Paulus bahwa perkembangan Timotius dimulai dari sebuah keluarga. Jadi kita pastikan bahwa diri kita kalau tidak menerima apapun itu dari keluarga kita, mulailah dari kita. Karena pengalaman itu penting buat saya dan saudara. Amin saudara.
Kita lanjutkan lagi di ayat 6 dan 7 karena ini menarik sekali saudara. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi dia diberkati oleh Paulus gitu, Timotiusnya diberkati. Diutus juga saudara. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Wow. Ini ayat 7. Ini pertobatan saya yang pertama ketika saya baca pasal ini. Seringkali saya nggak tahu saudara ya, tapi ini saya gitu. Seringkali kita tuh nggak mau, saya itu nggak mau kadang-kadang menunjukkan diri saya Kristen gitu. Aneh banget gitu. Kalau di depan umum mungkin waktu pas mau makan kita nggak doa gitu. Hal yang paling simpel gitu. Kadang-kadang di kantor saya nggak ngomongin juga tentang Tuhannya gitu. Dan inilah keraguan-keraguan yang dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu semua bukan dari Tuhan. Itu semua adalah roh ketakutan, rasa nggak enak untuk menginjili, rasa-rasa yang kayaknya aduh nggak asik nih kalau gua harus ngomongin Tuhan. Itu roh ketakutan. Itu semua adalah roh-roh yang bukan datang daripada Tuhan. Tapi roh yang datang daripada Tuhan, kita bisa lihat itu soal kekuatan. Yang pertama, kekuatan ketika kita melakukan pekerjaannya, mewartakan firman-Nya, mewakili kerajaannya, kita memiliki semua kekuatannya yang mendukung kita. Kita aman di tangannya. Jadi Paulus ngajarin ke Timotius bahwa jangan ada roh ketakutan dalam dirinya. Dan kita sudah diberikan kekuatan loh buat Tuhan untuk proses penginjilan. Inilah yang dibilang bahwa kekuatan kita bukan datang dari kita sendiri, tapi itu datang dari rohnya Tuhan buat kita. Yang kedua, kita ngomongin soal kasih gitu saudara. Saya yakin dan percaya kalau Paulus dasarnya hanya untuk kehebatannya dia, habis itu Paulus juga melihat bahwa tidak ada kasih Kristus dalam hidupnya gitu yang harus dia beritakan, tidak ada yang namanya kasih gitu saudara. Dia cuma akan stay aja buat dirinya dan sama Tuhan gitu. Dan inilah kasih yang Tuhan sudah berikan buat kita semua, bahwa kuasa Yesus dinyatakan dalam seberapa banyak kita dapat mengasihi dan melayani orang lain. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita punya hati yang penuh kasih, itu datangnya daripada Tuhan. Kalau kita mau melayani orang lain, itu datang dari Tuhan. Tapi kalau perasaan yang gak enak, aduh saya mau layanin orang, tapi kayaknya aduh gak enak deh, itu bukan datang daripada Tuhan. Jadilah orang-orang yang penuh dengan kasih itu sendiri. Yang ketiga, kita akan ngomongin soal ketertiban. Agak menarik gitu saudara ya. Kalau ketertiban ini, saya coba bacain versi King James Version-nya gitu ya. Ayat 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Literasi bahasa Inggris saya kan bagus banget. Sound mind itu saya rasa cuman suara di pikiran gitu. Suara di pikiran. Tapi setelah saya cari tahu, artinya ini adalah kata Yunani saudara. Dari kata sozo dan forenio yang digabung menjadi satu kata. Mereka membentuk kata sophoneo, kan bagus banget Latin saya ya. Yang menggambarkan pikiran yang telah dibebaskan, diselamatkan, dihidupkan kembali dan dilindungi dan sekarang aman dan terjamin. Saudara, waktu nginjilin, kalau kita cuma tahu di dalam hati kita, tapi nggak ada di pikiran kita bahwa kita tuh udah diselamatkan, nggak akan jalan saudara. Kalau cuma hati, tanpa di sininya juga, apalagi mungkin buat pria kali ya.
kadang-kadang logika pikirannya yang harus gimana. Ini tuh Tuhan udah kasih paket lengkap gitu. Paket kekuatan, kasih, dan keterlibatan. Jadi penting sekali kita menyadari bahwa kita sudah diberikan kuasa sama Tuhan. Kita udah diberikan kekuatan, kasih maupun dengan ketertiban atau sound mind tadi gitu. Sehingga saya yakin dan percaya kita boleh belajar bahwa kita mau terus menginjili bukan cuma ngomongin soal firman Tuhan. Tapi biar menginjili itu menjadi lifestyle-nya kita. Biar orang melihat ataupun juga Tuhan juga boleh melihat bahwa kita itu melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Saya lanjut lagi ke ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku. Jadi itu diingatkan oleh Paulus kepada Timotius gitu. Seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatannya kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kalau boleh saya gambarkan saudara, seperti ini saudara. Bahwa Tuhan bersama kita, Tuhan sudah kasih Kristusnya sama kita. Dan kita punya tugas building bridges ke tempat orang lain lagi, yaitu kasih Kristusnya kepada orang lain. Tapi saya yakin dan percaya kalau saudara yang jadi pusat penyembahannya jadi salah saudara. Ini tuh harusnya kasih Kristusnya. Yang di tengah-tengahnya adalah Tuhan. Dimana kalau ada orang jadinya senang sama saya ya gak apa-apa. Tapi kalau jadi memuja saya karena kasih Tuhannya, itu aneh. Kalau dia gak balik kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga jatuh-jatuhnya orang lain nyarinya kita. Bukan nyari Tuhannya. Dan inilah yang dikatakan di ayat 9. Kalau kita tuh punya panggilan yang kudus. Tapi semata-mata itu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kepintaran kita. Tapi ini melainkan dari maksudnya Tuhan sendiri. Betapa kita semua di tempat ini, saya yakin dan percaya kita boleh jadi pembangun jembatannya. Tapi bangun jembatannya fokusnya untuk ngomongin soal Tuhan. Kebaikan Tuhan yang nyata. Karena kalau semuanya jadi center of attention-nya kita, idolnya kita. Harusnya idolnya ya Tuhan. A person who thinks only about building walls, wherever they may be, and not building bridges, it's not Christian. Ini berat banget buat saya. Karena selama ini saya pikir, waduh, kalau ini kita bangun tembok, maka itu bukan Christian. Itu saya nggak tahu ya namanya apa ya. Mungkin tanya sama Pak Francis juga gitu. Tapi maksud saya adalah ini adalah harusnya menjadi dasar pemikiran kita. Bahwa kita jangan bangun tembok saudara. Tapi kita bangun jembatan kasih Kristusnya. Sehingga mereka yang tadi saya bilang semuanya mengalir dan menuju Tuhan itu sendiri. Jadi saya yakin dan percaya kita semua boleh punya dasar pemikiran yang baru terkait ini saudara. Biar kita juga baca sampai akhir gitu ya saudara. Di ayat 10 sampai ayat 18 gitu ya. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya
Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Efesus, engkau lebih mengetahui daripadaku. Menariknya saudara, kalau kita baca ayat firman Tuhan ini hasil diskus saya juga sama Pastor Semi gitu. Bahwa ada tokoh-tokoh yang kita nggak tahu sebenarnya siapa itu. Kita ngelihat bahwa ada Figelus dan Hermogenes, habis itu keluarga Onesiforus. Ini siapa sih saudara? Karena namanya nggak terlalu familiar di dalam firman Tuhan. Waktu kita cari-cari adalah Figelus dan Hermogenes ini adalah orang-orang yang awalnya juga loyal. Awalnya loyal, tapi dia akhirnya meninggalkan Paulus. Gitu. Sedangkan kalau keluarga Onesiforus itu mereka tuh adalah orang-orang yang setia di hadapan. Dan kita hari-hari ini kita juga banyak yang ngalamin itu. Akan banyak sekali orang-orang yang sudah tahu bahwa tentang Tuhan dan ujung-ujungnya akhirnya tidak menjadi setia di hadapan Tuhan. Tapi apakah itu menjadikan kita jadi tidak semangat untuk melayani Tuhan? Karena itu sudah diingatkan oleh Paulus bahwa surat ini dinyatakan oleh Paulus untuk mengingatkan Timotius untuk tetap setia bersama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya gitu bahwa Paulus ini tahu betapa besarnya talenta dari Timotius. Saya yakin saudara dan saya punya peran dan tujuan dimanapun saudara berada. Kalau saudara yakin bahwa penempatan saudara itu cuma secara kebetulan, no. Itu semua Tuhan udah desain. Tuhan sudah bikin sehingga kita tahu dan peran dan tujuan kita dari masing-masing. Dan ketika kita udah tahu peran dan tujuan kita yang tadi saudara, kita sudah diberikan kekuatan, kita sudah diberikan kasih, kita udah dikasih tentang ketertiban atau sound mind tadi. Lakukan semua itu bukan karena hanya mau dilihat orang, tapi kita tahu itu hanya untuk Tuhan. Dan itu kita lakukan dengan yang namanya integritas. Kalau kita nggak ngelihat itu sebuah integritas, saya percaya saya melayani di tempat ini hanya untuk gereja. Tapi kalau saya ngelakuin dengan integritas, saya nggak milih untuk gereja. Saya bukan hanya memilih untuk gereja, tetapi di kantor saya di marketplace, di keluarga saya lakukan proses penginjilan. Penginjilan bukan ngomong soal saudara ngomongin firman Tuhan, no. Tapi penginjilan ngomongin lifestyle-nya kita. Biar kita yang sudah diberikan kekuatan, kasih, ketertiban ini menjadikan gaya hidup kita untuk memberkati orang-orang banyak di luar sana.